Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dengan tema kita evaluasi pemilu bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Rusman dan juga ada Bang Ridwan tentunya. Kita kembali berbincang dengan mereka berdua. Nah, kita ke Bang Ridwan lagi nih ya. Tadi ada artikel yang saya baca tentunya mengenai prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya nih. Nah, baik secara legal ataupun juga kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Nah, menurut dari Bang Ridwan sendiri nih, aturan main pemilu ini bisa diotak-atik sama setiap tahapannya, benar nggak sih? Atau seperti apa nih? Di lapangan terjadi nggak hal yang seperti itu? Oke, terjadi ya, jelas ya. Tadi yang udah saya jelaskan ya, terkait integrasinya, aturan berubah-ubah, dan Sirekap itu dipakai atau tidak dipakai itu juga berubah-ubah. Udah jelas ya, kelihatan betul bahwa ya banyak sekali perubahan secara mendadak. Dan itu tidak bisa kita pungkiri karena kesalahan langsung dari penyelenggara. Nah, kalau terkait hal tersebut, ya saya sangat mengurangi nilai pemilu itu tersebut. Ya kalau dibilang pemilu tahun ini tingkat keberhasilannya itu berapa? Saya pikir tingkat keberhasilan pemilu itu hanya sekitar 60-70% saja gitu. 60-70%. Dengan banyak evaluasi ya, masih banyak yang golput, masih banyak yang menyalahgunakan ya pemerintah dan lain-lain ya. Bukan 11 dari 100 ya. Wah, bukan 11 dari 100. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke, nah kalau dari Bang Rusman sendiri gimana? Kalau pendapatnya mengenai hal yang aturan berkali-kali seringkali dirubah ini sendiri, itu yang menyebabkan perubahan itu apa sih, dan kenapa mestinya dirubah itu sendiri peraturan tersebut? Oke, masalah peraturan dirubah-rubah seperti yang saya bilang tadi, yaitu kena haus kekuasaan tadi. Dan ya benar di lapangan itu terjadi, mulai dari Sirekap, kemudian syarat-syarat, kemudian batas, ya banyak sih sebenarnya yang dirubah-rubah yang saya lihat. Kalau misal dari Presiden Ridwan ngasih nilai 60, saya ngasih 80 lah Pak. Oke, 80 untuk 80% ya. Pemilu 2024. Ya, sebenarnya yang menurut saya menjadi evaluasi itu adalah pertama pemerintah yang terlalu mengambil andil dalam ini, kemudian money politik. Cuma dua itu sebenarnya yang saya masih resahkan saat ini. Oke, money politiknya ya. Oke, baik. Nah, pemilih nih, kita berbicara mengenai pemilih lagi nih. Untuk pemilih ini sendiri, kemarin kita semua anggota KPPS nih kebetulan ya kan. Nah, tentunya untuk pada saat jam 12 itu kan ada peraturannya bahwa close untuk seluruh pemilihan penyoblosan ya kan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri yang jaga KPPS tentunya ada nggak sih yang terjadi lewat dari jam 12 masih ada yang datang dan diperbolehkan untuk menyoblos? Dari Bang Rusman. Oke. Yang saya tahu sih sebenarnya jam 12 lewat masih bisa memilih Bang. Oke. Karena dari kemarin itu kalau nggak salah dari kelurahan kalau nggak salah, bahwasanya kalau jam 12 itu pemilih yang bukan DPT. Nah, jadi masih bisa. Yang kemarin menggunakan KTP ya? Yang menggunakan KTP? Ya, yang menggunakan KTP. Dan kami kemarin sampai jam 1, sampai jam 1 tutup. Terus untuk kecurangan-kecurangan yang ada, kalau di TPS kayaknya nggak ada sih. Dan juga mungkin dari para saksi kayaknya aman-aman aja, nggak ada yang menyerang atau mempersoalkan yang ada. Karena perhitungan dijalankan secara demokratis, transparan, kawan-kawan saksi, masyarakat itu bisa melihat sendiri saat perhitungan kemarin. Oke, nah kalau dari Bang Ridwan sendiri menyikapi hal tersebut untuk yang close pada jam 12 tentang pemilih yang menggunakan KTP ini sendiri seperti apa?
Oke, mungkin saya pikir ya bagus ya diberi peraturan itu close di jam 12 dan jam 12 sampai jam 1 itu terkait DPTB, DPT dan istimewa dan lain-lain ya. Ya karena itu bentuk penanggulangan untuk tidak berlarut-larut ketika perhitungannya. Ya, saya pikir balik lagi ke masyarakat ya. Balik lagi ke masyarakat tahu atau tidak bahwa terakhir itu jam 12. Betul. Ternyata banyak yang tidak tahu, Betul. banyak yang Dan tidak ini menjadi sampai. sebuah kericuhan ini juga. menjadi sebuah kericuhan dan lain-lain. Kita tidak tahu menyalahkannya di mana antara masyarakat, penyelenggara sebagai KPPS dan lain-lain, kita tidak tahu salahnya di mana. Yang pasti yang saya nilai kalau terkait hal itu terjadi bukan salah penyelenggara dan itu terjadi karena Indonesianya yang kurang literasi. Saya pikir. Informasinya kurang. Ya, informasinya kurang dan kurang literasi juga saya pikir. Oke, nah semisalnya ini kalau DPT dan juga pemilih yang menggunakan KTP ini sendiri yang mungkin sudah terdaftar di tempat lain dan memilih di tempat ini itu kan tidak diperbolehkan tuh, ya kan? Nah ini apakah mereka harus menggunakan hak suaranya di tempat yang tercatat atau seperti apa sih? Menurut Bang Ridwan. Nah, ini sebenarnya jadi evaluasi juga ya terkait mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang H-2 di Bengkulu sendiri ya. Saya pikir H-2 baru naik pamflet bahwa ada peraturan bisa pindah TPS. Saya lihat betul itu. Saya mensosialisasikan di Universitas Bengkulu kepada teman-teman perantauan bahwa ada. Tapi H-2 itu banyak sekali harus yang diuruskan baik dari ngambil berkas dari universitas ke KPU dan lain-lain, sehingga itu menimbulkan kemalasan dan lain-lain ya. Saya pikir evaluasi juga terkait itu untuk peningkatan golput ya. Saya pikir mahasiswa tidak ada alasan untuk tidak memilih golput itu dan tidak ada alasan juga untuk menerima money politik ya. Tapi ternyata banyak gitu ya. Dan saya sayangi yang baru-baru ini ya. Kemarin beberapa 25 mahasiswa Universitas Bengkulu itu yang menyampaikan terima kasih kepada KPU ya. Oke. Terima kasih. Itu menarik menurut saya. Saya di tag di IG KPU Provinsi Bengkulu itu. Terima kasih dalam artian apa? Terima kasih sudah menjalankan pemilu damai di Bengkulu. Oke, baik. Oke, dan poin-poinnya itu sangat lucu ya, saya pikir sangat lucu karena kami mendukung penuh menyelenggarakan, melindungi KPPS dan lain-lain. Ya, itu saya pikir aksi damai itu harusnya sebelum pemilu terjadi itu baru aksi damai. Nah ini banyak mahasiswa, bukan terjadi di Provinsi Bengkulu juga ya Mas. Bukan terjadi, ini lucu, mahasiswa banyak ya ini ya mahasiswa kehilangan kepercayaan itu karena ini ya. Ya banyak sekali praduga saya pribadi sih bahwa mahasiswa itu banyak sekali yang dibayar gitu kan. Banyak yang dibayar gitu ya. Baik di Provinsi Bengkulu terkait demo terima kasih, baik di Info Nasional gitu kan. Info Nasional ya begitu mahasiswa berterima kasih terhadap pemilu dan lain-lain, padahal pemilu itu belum selesai dan poin yang diangkat juga sebelum pemilu dan membawa nama aliansi mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, itu sangat saya sayangi ya, sangat sayangi dan saya cari orangnya dan dapat gitu ya. Dapat orangnya dan akhirnya mengklarifikasi dan ternyata dugaan saya itu benar gitu kan. Oke, itu udah kami tangani. Dan udah wawancara di media tapi ternyata tidak naik gitu kan. Mungkin ada obrolan juga antara media, KPU dan lain-lain, saya tidak tahu. Dan ada perlu yang dievaluasi juga di Indonesia itu terkait kotak suara tertukar. Kotak suara tertukar. Ya, kertas suara itu tertukar dan kertas yang udah dicoblos banyak juga itu kan Mas. Itu juga perlu dievaluasi dan yang paling penting di 2019 itu terbukti ya di Provinsi Bengkulu jual beli suara di KPU. Bahkan ada peserta, ini evaluasi peserta itu ikut bukan hanya untuk menang. Tapi untuk jual beli di KPU. Peserta itu hanya untuk jual beli di KPU. Dia hanya mendapatkan suara ibaratnya 150. Ada orang yang kurang suara sekitar 5 atau 6 dan 7 dan itu terjadi jual beli di KPU di 2019 dan itu fakta dan DPR yang duduk bercerita sama saya. Berarti itu terjadi di KPU. Itu terjadi. Terjadi di KPU. Dan ini apakah menurut dari kami kawal. Menurut dari Presiden UNIP dan juga Presiden dari BEM UMB ini sendiri, hal tersebut baik tidak untuk masyarakat? Tentunya ya lu berjurdil tadi kan Mas. Lu berjurdil tadi ya kalau memang tidak terpilih ya untuk apa kita memaksakan di sana kan. Kami percaya bahwa sampai pemilihan saya sendiri juga kami percaya gitu ya, demokrasi itu harus diedukasi sedini mungkin. Ya karena dengan hal-hal tersebut, awal yang curang bakal menghasilkan kecurangan-kecurangan berikutnya.
ketidakjelasan berikutnya. Itu yang kami percaya, yang kami coba edukasi terhadap mahasiswa Universitas Bengkulu. Tapi sayangnya semuanya kalah dengan money tadi. Oke, kita ke Bang Rusman nih. Semisalnya nih, udah senyum-senyum duluan ya kan. Nah, kalau terjadi yang namanya jual beli suara, berarti orang yang punya uang dong yang bakalan tetap berkuasa di Indonesia atau di Bengkulu ini sendiri. Oke, kayaknya pembahasan sedikit lebih dalam lagi nih ya, masalah money politik. Ya benar, yang memiliki uang yang akan berkuasa. Karena itu saya merasakan sendiri di sekitaran saya, banyak sekali yang ada yang dibayar, ada yang diberikan ya sembako. Yang memberikan itu yang menang di TPS itu terjadi di lapangan. Saya kemarin sempat berpikir bahwasanya di era media sosial, bahwasanya sosialisasi pencerdasan itu seharusnya sudah sangat masif. Masyarakat tidak akan lagi tertarik dengan yang money politik, karena pasti masyarakat sudah paham seberapa besar dana yang dikeluarkan oleh caleg, capres atau calon lain, yaitu mereka akan berusaha untuk membalikan modal. Saya pikir masyarakat sudah paham dengan hal tersebut dengan media sosial yang sekarang sudah masif, ada TikTok, Facebook, grup keluarga. Rupanya itu masih saja terjadi. Itu yang sangat disayangkan untuk pemilu. Semoga harapannya KPU, penyelenggara, peserta, pemilih itu bisa sama-sama mensosialisasikan, mencerdaskan masyarakat yang ada di Bengkulu soal money politik. Saya selalu berulang-ulang kali mengatakan, bahkan di TV sebelah juga selalu membahas tentang money politik. Sampai kemarin ribut dengan caleg bahas money politik. Ada yang bilang saya tidak pakai. Pas terakhir rupanya ada juga kan. Selesai acara kami diinikan sedikit. Oke. Baik, luar biasa tentunya. Kita akan ngobrol lagi tentunya mengenai evaluasi pemilu. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.